Kalau gitu Prof. Hamid, kami mau menegaskan kembali klaim dari Sylvester Matutina sudah 2-3 kali bertemu dengan Pak JK, itu betul atau tidak? Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Yusuf Kalla tidak pernah bertemu Sylvester Matutina membicarakan kasus ini, sama sekali enggak. Ini Om Begawan mau kasih pengumuman ini, biar pada dengar ini. Ini gini ya nih, pengumuman. Bagi siapa yang mengetahui di mana posisi terakhir Ketua Relawan Solmed Jokowi, segera melapor pada kantor kepolisian atau kantor kejaksaan setempat ya. Ini pengumuman. Udah pada dengar kan? Sekali lagi nih, bila ada yang melihat, mengetahui gelibetan atau posisi terakhir saudara Sylvester, segera hubungi penegak hukum terdekat ya. Demikian pengumuman ini tak sampaikan ke umum agar yang sudah diketahui jadi rahasia umum, bukan yang terlarang untuk diumumkan. Ini biar jelas ini. Tapi ini piye ini? Ini pengumumanku piye ini kok menolak balik umum ini piye ini? Tak bulet ini. Tapi sorry. Wes intine ngono aja lah. Intine Bung Sylvester beneran ini dicari sama kejaksaan. Karena dia udah bilang tidak masalah dibui. Maka harus segera dibui karena sudah inkrah. Lah Senin atau kemarin itu sebenarnya kan sudah disampaikan sama Pak Kapus Penkum Kejaksaan. Harus atau segera dieksekusi Sylvester ini. Nah ini tadi Om Begawan kan cuma ngebantu untuk memudahkan penegak hukum kita bekerja dengan baik. Menemukan seorang terpidana baru divonis 1,5 tahun. Dan kasusnya juga sepele sebenarnya. Kasus penghinaan. Nah ini Bung Sylvester ini gak berani tanggung jawab nih. Lo kayak gini ya kredibilitas dan integritas para pembela Jokowi. Para relawan Jokowi. Wah ini anggotanya bisa malu loh kayak gini. Lo kalian bayangkan loh Pak Tom saja yang menjalankan tugas dari presiden. Sekali lagi tugas dari presiden ini. Waktu itu presidennya Jokowi. Bukan dari pribadi Pak Jokowi. Dibui ya. Lo Mas Hasto yang ngebantu di banyak hal melancarkan setidaknya Jokowi selama jadi presiden. Turut mikir. Menjaga hampir 10 tahun. Nasibnya sama. Masuk tahanan juga. Mereka mewek. Nangis, kabur. Merasa dizolimi atau playing victim gitu. Oh, ya level. Tidak selevel dramanya Bung Sylvester. Nah, ini menandakan siapa sih orang-orang yang tetap setia sampai sekarang? Setia pada penguasa yang tidak baik ini. Atau setia menemani rakyat. Setia memperjuangkan penderitaan rakyat. Lo nyat gak sepadan antara Pak Tom Lembong dan Mas Hasto dibandingkan dengan Sylvester ini. Jauh, jomplang. Lo ibarat berlian sama tempe bosok ratusan tahun sambune ra karu-karuan. Gak sebanding sama sekali. Loh, emang yang masih dekat sama Jokowi modelnya kayak gini-gini ini, gak gentleman. Pitik jago dasteran. Wong salah ngakune korban. Ya ta? Lo sebelum tak lanjut ini, Om Begawan mau kirim salam cinta ini buat Bu Bidan Dona. Bidan Desa Cibadak, Jawa Barat yang begitu luar biasa dedikasinya. Itu loh saya melihat YouTube-nya itu. Menolong orang sampai nyeberangi sungai sebesar itu. Di Kabupaten Pasaman ini. Sehat-sehat ya Mbak ya. Tak doain surga balasanmu. Ngelihat rekaman viral itu, nek aku bupatine ya kaya ditelanjangi di depan rakyat. Bener-bener malah memalukan ini kepala daerahnya itu. Lu mau menyelamatkan nyawa, harus bertaruh nyawa.
Loh Pak Menteri Kesehatan harus kasih penghargaan tuh sama Mbak Bidan Dona ini. Wes, balik nih Kang Sylvester ini. Sebagai warga negara yang baik, apalagi dulu kuliahnya dihukum. Oh kok dihukum? Di Fakultas Hukum. Kan bukan hanya hal aneh, meringankan tugas-tugas aparat. Nek gelarnya SH, Sarjana Hukum. Tapi nggak tahu jenis vonis Mahkamah Agung itu kira-kira lulus dari kampus mana ini. Ini bukan kawan mau menggiring, meragukan keasilan ijazah Sylvester. Seperti apa yang sekarang baru diupek-upek ijazahnya Pak Jokowi itu. Kan justru salah dia. Nggak segera ngikuti perintah pengadilan. Berarti ya nggak ngerti hukum. Ngono kok profesinya lawyer, pengacara. Katanya nggak masalah di BUI. Ya langsung aja datangi ke kejaksaan biar diproses dan masuk BUI. Ayo, kemana ini? Jangan sembunyi loh ini dicari banyak orang nih. Biasanya suka mureng-mureng, melotot-melotot, meledak-ledak, emosi. Mana nih kejahatannya? Keberanian seorang Sylvester Stallone. Bukan pakai Stallone ya. Apa butuh tetak nih supaya terlihat beneran laki-laki. Anda ini seorang pejabat loh, komisaris. Kan punya kedudukan sebagai salah satu komisaris BUMN. Masa mau sembunyi? Kami ini mengingat dirimu adalah ketua relawan Solmed, pendukung setia Pak Jokowi. Om Bengawan dulu juga relawan, Bung. Tapi sangat profesional. Enggak kayak jenengan. Masa iya ketua relawan bekas presiden nggak patuh pada hukum? Apalagi Sylvester ini salah satu pendukung garis keras Jokowi loh. Terus patuhnya pada siapa? Hah? Pada siapa? Pada Pak Jokowi aja, ngono. Jangan nambahi beban-beban yang sudah ada di Pak Jokowi loh. Pak Jokowi sekarang mumet nih lagi. Sudah mikir sakitnya, mikir ijazah, mikir pemazulan anaknya. OSIS RP banyak ini yang jadi beban Pak Jokowi. Jangan ditambahin. Lo nek akibat dari menghilangkannya dirimu makin tersebar. Orang dang-dang dibui, viral kemana-mana sampai ke alam baka. Itu tidak menjaga marwah seorang bekas kepala negara. Bisa menambah beban Pak Jokowi. Katanya relawan garis keras yang pasang badan buat Pak Jokowi. Lo kok malah menambahi beban itu? Lo nanti kalau Pak Jokowi semakin parah sakitnya karena mikir ini, gitu. Pada belang-belang, pating belentong nambah penyakitnya Pak Jokowi. Oh, pernah mesak nih Pak Jokowi itu. Bisa kumat lagi loh. Pikirannya seolah-olah tambah masalah baru ini. Waduh, relawan kok koyo ngene itu. Iya coba. Lah kalau sampai wajah Pak Jokowi kayak gini, terus tak kupas di ngompol lagi. Nanti dikira Om Bengawan ngarang-ngarang atau bikin dia tertekan. Malah bisa jadi Pak Jokowi jadi terbebani lagi. Buat muncul ke publik, buat menerima warga. Ayolah, Sylvester, jangan sembunyi. Serahkan dirimu ke kejaksaan. Supaya menjadi pejantan tangguh gitu loh. Gak enak banget loh. Nah, ada warga saat ke Solo sana, terus ngajak foto bareng Pak Jokowi. Nanya ke Pak Jokowi, misalnya ini ada warga ini, Pak, Bung Sylvester ada di sini enggak? Lo bisa loh, itu dicariin sama kejaksaan. Apa ora bang ireng ini wajahnya itu, gawe isin wah ini. Itu gawe pikiran dan beban baru nih bagi Pak Jokowi. Lihatlah, dalam dirimu Bung Sylvester, kamu manusia biasa loh, dudu nabi loh. Kok sikapmu jadi berubah, nggak seperti kerangnya waktu debat sama Pak Roy. Atau saat ngomongin dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Yang selalu membela mati-matian. Sama Rocky Gerung ya, mau gelut. Lah Rocky Gerung cilik, kamu gede dhuwur. Nah kemunculannya terakhir ya, pas Senin, apa ya, ya habis diperiksa tentang laporan dugaan ijazah palsu itu. Kan masih ceria itu, dan tertawa-tawa. Lalu sekarang kemana ini? Sampai orang selevel Pak Mahfud aja turut bertanya tentang ini. Bukannya Om Bengawan. Atau gini aja deh. Ini dia kan sering sama Bung Adi Dermawan itu.
minta tolong Bung Ade, susulin tuh sohibnya itu, bestinya, bilang dikulai Pak Hakim. Suruh segera masuk, Bui. Itu Pung Selvister, nek dirimu sembunyi, itu selain bikin malu Pak Jokowi, itu ya bikin malu dunia perfilman Hollywood, no. Wah, orang masuk, no, bos. Sebab nama Selvister itu kan identik dengan Sylvester Stallone, yang tadi saya sebutin, tokoh Rambo yang gagah berani loh, berjuang buat harga diri Amerika waktu itu. Lo nanti bikin Presiden Trump. Oh, ini ada nama Sylvester, oh, nggak kendel ini. Bisa diuber sampai Antartika lo nanti. Lo sikap Anda ini sekaligus mempermalukan Gibran. Iya no, mau bagaimanapun Jokowi kan bapaknya Gibran, wapres. Lo ngisi-ngisi no ini. Kok ngisi-ngisi ini pejabat negara ini. Andai para jurnalis nasional menanyakan belum menyerahkannya Sylvester ke kejaksaan pada Pak Wapres, Gibran iso pucat wajahnya nih. Kalau ditanya ya bingung menjawab pertanyaannya. Wah, ini asam lambungnya so kumat ini. Nah, Begawan nggak tahu ini. Nggak tahu tuh. Sampai Begawan tapping jelang sore belum ada kabar di mana elit relawan Solmed itu berada dan belum menyerahkan diri ke kejaksaan. Loh, nanti kelamaan sembunyi terus malah ditetapkan sebagai buronan kan lebih memalukan. Jangan salahkan aparat kalau sampai ada kata-kata DPO. Janganlah, wah seorang pejabat komisaris BUMN wah gitu. Jangan meniru Harun Masiku yang menyelenyapkan diri orang jedul-jedul menjadi korbannya Pak Hasto ini. Lo jangan kira loh polisi kita nggak canggih menemukan buronan. Sudah diterima sajalah konsekuensinya. Apalagi vonisnya hanya 1,5 tahun. Paling dijalani sebentar tuh, habis lebaran tahun depan wis dibebaskan. Tenan itu. Kan banyak potongan-potongan potongan-potongan waktu di bui itu. Masa sih pembela Jokowi terdepan garis keras gak dibantu buat segera keluar tahanan? Ya pasti dibantu. Apa dirimu yang lagi delik sedang berupaya mendapatkan abolisi atau amnesti dari Pak Presiden? Lu nggak pakai itu aja sudah bertahun, berbulan-bulan bisa kemana-mana. Ya reka-reka lah merasa dikriminalisasi, jadi korban itu. Jadi korban politik kekuasaan kan bisa alasan begitu. Terus lah nggak usah menghayal. Penting muncul duluan, terlihat bertanggung jawab. Muawai gede duro atas segala konsekuensi hukum yang sudah dilakukan, yang sudah diputus sama lembaga peradilan. Nek terus-terusan mendelik, kok mendelik, delik atau sembunyi, justru malah makin memperburuk keadaan. Dikira keadilan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan nambahi beban berat pemerintah Pak Prabowo lah. Beban dia saja sudah berat sekarang ini, malah mau ditambah sama ulah para relawannya Jokowi yang sudah menjadi narapidana orang yang dilebok-lebok gitu. Yang urusanmu sama Polda Metro sedang membela Pak Jokowi di perkara ijazah palsu, ya biar saja tetap jalan. Meski di penjara, Anda dibutuhkan keterangan, Pak polisi malah gampang, nggak perlu kirim surat. Dengan bersembunyi, kan penyidik Polda Metro bingung bila memanggil lagi. Nyari lagi di mana nih Bang Silver Nah coba harus kirim surat panggilan kemana coba? Ke rumah ya nggak mungkin, nggak pulang gitu. Lagi dikulek ya delik, neng rumah ya nggak mungkin. Dan kabar ini otomatis semakin membuka, kita jadi sama-sama punya kesimpulan. Pendukung Jokowi itu punya kekebalan yang luar biasa, anti terjamah sama vonis hakim, seolah-olah bebas dosa. Ya ketokan palu seorang hakim hanya berlaku buat lawan-lawan politik Jokowi aja. Apa begitu? Ya seharusnya tidak. Gak mungkin begitu Pak Ketua Mahkamah Agung. Semua orang harus berkedudukan sama di muka hukum. Kita ini seluruh rakyat dan pemerintah lagi sama-sama bahu-membahu membenahi negara kita yang aut-autan ini. Jangan sampai malah ada perkara sepele yang jadi beban baru. Apa nggak kasihan sama Pak Prabowo dan menteri-menterinya yang masih terus direpotkan
dengan beban dari pemerintah sebelumnya. 10 tahun terakhir ini, korupsi merajalela, ekonomi ambruk, sulit, daya beli masyarakat turun tajam, apa-apa susah. Lo kemarin saja baru nanggung banyak protes atau pertanyaan tentang politisasi Pak Tom sama Mas Hasto. Masa sekarang mesti sampai jubir istana atau Bang Prasetyo Adi sebagai Mensesnek merangkap jubir turut direpotkan dengan yang beginian masalah sepele ini. Ini kan masalah cek-cek ini. Harusnya segera. Dan Pak Polisi, Kejaksaan harus segera memburu dan tangkap itu, jemput dengan paksa. Untuk bertanggung jawab, dimasukkan buru. Urusan negara itu banyak loh. Krusial. Penting buat ditangani. Gak gawe repot presiden. Om Begawan ini ya juga membayangkan ini. Putusan kasasi MA itu turun kan 2019. Sudah 5 tahun. Gak mungkin dan pemberitaan putusan itu gak terkirim ke rumahnya. Loh, gimana ini? Wong di direktur putusan MA bisa kita lihat di website juga kok. Cetowelo-welo itu tertampang nyata. Yang kayak gituan kok masih pede loh, nongol di muka umum. Malah debat di TV bolak-balik dengan cara-cara yang sangat tidak etis, emosional, bentak-bentak, melotot-melotot, omongannya ngawur. Lalu setelah Pilpres 6 tahun lalu sampai detik ini, Bung Sylvester itu maksudku Sylvester Matutina ini jangan bikin rakyat jadi tambah emosi. Rakyat kecil itu naik kepepet butuh, kadang nyolong gedang, jubuk pohong, tahu pohong? Ketela itu. Ngutil gorengan telu, naik kunangan resikonya nyawa lho. Lah ini. Padahal mereka naik orang nekat nyolong sama saja resikonya kehilangan nyawa akibat nahan lapar alias gak bisa makan. Tidakkah dirimu malu melihat banyak kesulitan hidup rakyat kecil? Sedangkan wajahmu berulang kali nongol di TV. Penuh belagu, merasa benar sendiri, ngotot-ototan, nantang ngejak gelut. Sekarang komisaris BUMN loh. Lu doa keburukanmu yang berharap Bung Roy CS segera masuk tahanan, malah berbalik ke dirimu sendiri kan. Ya gini ini, gak pernah dengar nasihat para pemuka agama. Namanya Sylvester loh. Sangat agamis itu. Sebenci apapun kita pada orang lain, harus doakan orang lain. Tidak hanya ikhlas, namun berisi kebaikan pula harusnya. Om Begawan berulang kali loh di Ngompol. Pas Pak Jokowi sakit, ya tak doakan kesembuhan. Netizen plus 62, ya berdoa buat kesehatan Presiden Prabowo juga. Harus kuat memimpin setidaknya 5 tahun. Harus sehat Pak Prabowo. Soalnya ini gak tekan 5 tahun, horor. Horor itu. Dan begitu diketahui kasus ini, sama-sama kita tunggu. Apakah atau sampai kapan Ketua Relawan Soulmate gak muncul?